Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Simple future tense adalah tenses dasar untuk menyatakan hal yang terjadi di masa mendatang seperti besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau beberapa jam lagi alias nanti. Di video ini kita akan menyimak contoh kalimat simple future tense menggunakan kata kerja bantu will be dengan subjek they, we, are, you, she, he, it, dan subjek-subjek lainnya. Langsung saja ya, kita simak contoh kalimat simple future tense menggunakan kata kerja bantu atau biasanya disebut model will be. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang penggunaan will be dalam kalimat simple future tense, yaitu will be digunakan untuk semua subjek, baik itu they, we, are, you, she, he, it, dan subjek-subjek lainnya dengan jumlah satu atau lebih dari satu. Pokoknya untuk semua subjek deh. Gunakan will not be atau bisa disingkat won't be untuk kalimat negatif. Jadi untuk membuat kalimat negatif atau kalimat penyangkalan simple future tense, gunakan will not be atau won't be setelah subjek. Berikutnya adalah gunakan will di awal kalimat tanya yes no question. Nah, untuk membuat kalimat tanya alias kalimat interrogatif simple future tense dengan jawaban yes atau no, maka letakkan will di awal kalimat ya. Hal berikutnya yang tak kalah penting adalah will be digunakan bersama kata benda alias noun, kata sifat yaitu adjective, dan keterangan alias adverb dengan pola kalimat berikut. Subject, kemudian will be, dan diikuti noun atau adjective atau adverb. Seperti apa ya contoh kalimat simple future tense menggunakan will be? Kita simak yuk. Kita mulai dengan kalimat positif. She will be happy with her exam results. She will be happy with her exam results. Artinya, dia akan senang dengan hasil ujiannya. Nah, untuk membuat kalimat negatif, maka letakkan will not be sebelum kata benda atau kata sifat atau kata keterangan. Seperti pada kalimat berikut. She will not be happy with her exam results. She will not be happy with her exam results. Artinya dia nggak akan senang dengan hasil ujiannya. Kalimat tanya alias kalimat interrogatif, maka letakkan will di awal kalimat sehingga menjadi will she be happy with her exam results? Will she be happy with her exam results? Artinya apakah dia akan senang dengan hasil ujiannya? Supaya semakin paham, kita simak contoh kalimat berikut ini. Kalimat positif menggunakan nama orang. Ari will be in the office tomorrow. Ari will be in the office tomorrow. Artinya, Ari akan ada di kantor besok. Kalimat negatif alias kalimat penyangkalan. Ari won't be in the office tomorrow. Ari won't be in the office tomorrow. Artinya, Ari nggak akan ada di kantor besok. Kalimat tanya. Will Ari be in the office tomorrow? Will Ari be in the office tomorrow? Artinya apakah Ari akan ada di kantor besok? Masih ada lagi nih contoh kalimat simple future tense menggunakan will be. Simak yuk. Kalimat positif. I'll be a doctor next year. I'll be a doctor next year. Artinya aku akan menjadi dokter tahun depan. Nah, perhatikan kata yang digaris bawahi ada kutip satu atau apostrof LL. Itu adalah singkatan dari will. Berikutnya kalimat negatif. I won't be a doctor next year. I won't be a doctor next year. Artinya aku nggak akan menjadi dokter tahun depan. Kalimat tanya. Will I be a doctor next year? Will I be a doctor next year? Artinya apakah aku akan menjadi dokter tahun depan? Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan ebook Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam ebook ini materinya komplit banget, step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman ebook ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan?
Soal harga, e-book ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang e-book Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang e-book Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link e-book Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kita lanjut ya ke contoh kalimat berikutnya supaya kamu bisa bikin contoh kalimat sendiri. Kalimat positif. Vio and Nia will be here soon. Vio and Nia will be here soon. Artinya Vio dan Nia akan segera datang. Nah, untuk kalimat negatif, Vio dan Nia itu dapat diganti menjadi they, yang artinya mereka, sehingga menjadi they won't be here soon. They won't be here soon, artinya mereka nggak akan segera datang. Kalimat tanya, will they be here soon? Will they be here soon? Artinya apakah mereka akan segera datang? Ini dia contoh kalimat yang terakhir. Danny and I will be 30 years old next month. Danny and I will be 30 years old next month. Artinya, Danny dan aku akan berusia 30 tahun bulan depan. Kalimat negatifnya, we will not be 30 years old next month. We will not be 30 years old next month. Artinya, kami nggak akan berusia 30 tahun bulan depan. Lanjut ya ke kalimat tanya alias kalimat interrogatif. Will we be 30 years old next month? Will we be 30 years old next month? Apakah kami akan berusia 30 tahun bulan depan? Yes, kamu sudah menyimak contoh kalimat simple future tense menggunakan will be dengan subjek they, we, are, you, she, he, it, dan subjek-subjek lainnya. Apakah ada subjek yang belum digunakan sebagai contoh kalimat? Nah, sekarang giliranmu untuk membuat kalimat sendiri. Selamat menulis! Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!